Di kaki perbukitan Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, terbentang Desa Gandasoli, sebuah desa yang hidup seirama dengan hamparan sawah yang luas dan hijau. Sekitar 70% wilayah desa ini berupa persawahan dan kebun, menjadikannya salah satu desa pertanian terluas di wilayah Pleret. Bagi lebih dari 3.000 penduduknya, sawah bukan sekedar lahan, melainkan sumber penghidupan dan warisan turun-temurun. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada tanaman padi yang menentukan ritme kehidupan desa dari musim ke musim. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya terbit, para petani telah turun ke sawah. Panen dilakukan bersama dengan semangat gotong royong, peluh bercampur dengan tawa menjadi gambaran keseharian petani Gandasoli. Usai panen, sawah kembali disiapkan, tanah dibajak, air dialirkan, dan benih padi ditanam dengan harapan baru. Proses ini terus berulang, mencerminkan ketekunan dan pengetahuan lokal yang diwariskan. Pada tahun 2024, Desa Gandasoli menjadi bagian dari Panen Raya Musim Tanam Perdana Kabupaten Purwakarta, menegaskan perannya sebagai penopang produksi padi di tingkat kabupaten. Desa Gandasoli mengajarkan bahwa sawah bukan hanya tentang hasil panen, tetapi tentang kerja keras, kebersamaan, dan hubungan manusia dengan alam. Di balik rimbunnya pepohonan, Curug Gandasoli berdiri sebagai saksi perjalanan waktu. Dari RT 13, pengunjung dapat mencapainya dengan berjalan kaki, sekitar 15 menit. Tidak ada rumah warga di sekitar curug, menciptakan suasana yang alami dan sunyi. Menjelang sore, monyet-monyet kerap turun mendekati area curug. Curug Gandasoli tidak dikelola secara komersial. Setiap pengunjung diwajibkan meminta izin ke Saung Pengajarahan Karomah Gandasoli sebagai bentuk penghormatan terhadap adat setempat. Curug ini dijaga oleh Abah Irat yang memahami bahwa Curug Gandasoli bukan sekedar bentang alam, melainkan warisan leluhur dan tempat yang memiliki nilai spiritual sejak zaman nenek moyang. Di balik aliran Sungai Citarum, berdiri wilayah RT 14 Gandasoli yang hanya memiliki satu jalur penghubung berupa jembatan besi. Jembatan ini menjadi urat nadi kehidupan warga. Dahulu jembatan kayu, kemudian diganti menjadi jembatan besi pada tahun 2006 setelah banjir besar. Hingga kini, jembatan tersebut hanya mampu menahan beban terbatas dan terakhir diperbaiki secara swadaya oleh warga. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada pertanian padi. Dengan satu akses dan keterbatasan fasilitas, warga tetap bertahan menjaga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Gandasoli terdapat kawasan Makam Eyang Gandasoli yang menyimpan jejak sejarah dan nilai spiritual. Kawasan ini menjadi tujuan ziarah masyarakat dengan akses yang relatif mudah dan lingkungan yang masih asri. Tidak jauh dari makam tersebut terdapat sumur siuk yang dipercaya sebagai nilai historis dan spiritual oleh masyarakat setempat. Eyang Dalem Gandasoli dikenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Purwakarta. Dari persinggahannya, lahirlah permukiman yang kini dikenal sebagai Desa Gandasoli. Kini, makam ini menjadi simbol perjuangan, keteladanan, dan nilai spiritual yang terus dijaga hingga hari ini. Di bagian belakang kawasan Makam Eyang Gandasoli, terdapat Makam Eyang Balong Tunggal yang lebih sunyi dan hening. Akses menuju makam hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Di sekitar makam terdapat tempat pensucian awak yang dipercaya sebagian peziarah sebagai sarana pembersih diri, dengan tetap disertai doa dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kawasan dirawat oleh juru kunci setempat sebagai bagian dari amanah leluhur.
Aktivitas ziarah ramai pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Rajab dan peziarah dari berbagai daerah. Desa Gandasoli memiliki UMKM khas berupa pembuatan dodol yang dikelola secara tradisional. Dalam satu kali produksi digunakan sekitar 18 liter bahan baku dan menghasilkan kurang lebih 100 buah dodol. Dodol diproduksi dalam dua jenis, yaitu dodol muda dan dodol tua. Dengan dodol tua yang lebih dominan karena daya tahannya lebih lama. Harga jual ditetapkan Rp2.000 per buah. Distribusi dilakukan langsung ke Pasar Jokowi dan Pasar Citeko, bahkan telah menjangkau luar Jawa. Usaha ini bertahan dengan menjaga kualitas dan cita rasa asli. Selain dodol, Gandasoli juga memproduksi rengginang sebagai makanan khas desa. Produksi dilakukan pada pagi hari dengan bahan utama beras ketan dan satu varian rasa asin. Proses pembuatan dilakukan secara bertahap, mulai dari perendaman, pengukusan, pencetakan, hingga penjemuran selama 2 hingga 3 hari di bawah sinar matahari. Rengginang dipasarkan ke toko-toko dan pasar sekitar dengan harga yang terjangkau. Desa Gandasoli bukan sekedar nama di peta. Ia hidup dalam langkah petani di pagi hari, dalam sunyi curug dijaga dalam adat, dalam doa-doa yang dipanjatkan di tanah leluhur, dan di tangan-tangan yang setia mengolah hasil bumi. Di desa ini waktu berjalan perlahan, namun makna tumbuh dengan kuat. Alam, manusia, dan sejarah saling terikat dalam satu kehidupan yang sederhana tetapi penuh arti. Gandasoli mengajarkan bahwa yang bertahan bukan selalu yang paling berubah, melainkan yang mampu menjaga jati diri dan nilai di tengah dunia yang terus bergerak.